Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudaraku sekalian, om, tante, kakak-kakak. Ya, pada pagi hari ini saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saudaraku sekalian, saya mau cerita proses saat ini jadi gitu ya, bahan ini terjadi, lebih saya bisa berdiri di tempat ini. Jadi satu minggu ini saudaraku sekalian, saya sedang melayani seseorang, lalu kemarin hari Sabtu siang saat itu orang tersebut lagi sharing gitu ya, saya teringat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala waktu pertemuan pelayan minggu lalu. Nah, lalu saya coba kulik, saya coba pelajari lebih dalam sampai saya buat satu renungan gitu. Lalu saya berikan ke orang tersebut. Lalu malamnya kan Pak Gembala suka gitu ya, tiba-tiba dia telepon gitu. Terus saya pikir wah enak nih hari Minggu tanpa beban gitu ya, nggak ada tugas, nggak ada WL, nggak ada firman, kayaknya nikmat hari Sabtu tuh indah gitu. Sampai tiba-tiba seperti biasa dia telepon, kupikir mau ngomong apa kan. Siap-siap besok mana? Siap apaan? Firman, gila kalau dia gitu. Bawa apaan Kak? Kita lagi di sini. Bisa lah. Bahannya apa gitu kan. Nah akhirnya dia suruh coba tanya Kak Inge. Dia juga lagi nyiapin tuh, dia bilang gitu. Ya udah, gue tanya Kak Inge. Kata Kak Inge, oh kakak membawa ini deh please. Waktu kakak pertemuan pelayan. Gue bilang bawa apaan tuh Kak pertemuan pelayan? Aku gak tahu kalau ini tuh pertemuan pelayan gitu. Aku cuma ingat Kak Inge pernah bawain. Aku pikir Shine Woman. Terus dia bilang ini, yang kisah ini. Oh pas, aku baru aja ngulik. Kalau gitu aku juga ini deh gitu ya. Tapi kakak udah bawain belum? Oh belum gitu ya. Maksud saya adalah saudara, berarti memang firman ini mau disampaikan Tuhan oleh kita di tempat ini. Amin. Kalau kemarin kan baru pelayan yang dapat ya kan. Dan gak semua pelayan juga datang ya kan. Dan waktu saya baca lagi tadi pagi saudara, pas lagi penyembahan gitu. Bukan pas pagi pujian. Saya langsung, wah gila ketampar nih gue nih gitu. Wah udah Tuhan, aku tersadar dan aku berdoa tolong mampukan aku bisa melakukan firman ini. Dan saya percaya inilah firman yang disampaikan oleh Tuhan. Amin. Para jemaat tempat ini. Kita belajar lebih dalam lagi tentang Elia ke Gunung Horeb. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian ya. Kan Aido tadi ngajak kita agak-agak ini nih. Kayak olahraga pagi. Ngos-ngosan ternyata lumayan ya. Ayat saya ganjil saudara genap amin. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya,
bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Ya, peristiwa Elia ini saudara, ini mewakili manusiawi kita, betul ya. Saat dalam tertekan, manusia biasanya muncul dulu rasa takut. Sebuah rasa takut yang membuat kita berpikir kemana-mana, berasumsi kemana-mana, dan kalau tidak terkontrol dengan baik, rasa takut itu bisa memunculkan sebuah keputusan, yaitu sampai dengan bunuh diri, betul ya. Banyak sekali orang di sana yang gak kuat dengan masalah, gak kuat dengan situasi, dan mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka. Tanpa harus dengan berjuang dulu, tanpa harus dengan mencari solusi, mereka give up, mereka menyerah dengan diri sendiri, bukan menyerah dalam hadirat Tuhan gitu ya. Dan inilah seorang Elia, seseorang di mana yang baru saja mengalami kuasa Tuhan, baru melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Tuhan baru menyatakan kuasanya, tapi tetap dia seorang manusia biasa. Elia ini membuat kita tersadar bahwa sebagai manusia jangan berpikir kita kuat. Amin saudara, jangan pernah berpikir kita mampu, kita enggak apa-apa, kita enggak ada masalah, aman kok, jangan saudara. Yang pasti kita mau belajar apa yang terjadi dalam diri Elia di cerita ini. Amin. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ahab kasih tahu kepada musuhnya Elia bahwa Elia habis membunuh semua nabi-nabinya gitu ya. Itu informasi yang pertama yang diterima oleh si ratu ini. Maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Nah, Izabel suruh, kamu ngomong nih ke Elia gitu ya. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Biasanya kalau besok nih kamu gak aku bunuh juga gitu ya. Kamu juga gak mati, wah terancam saudara. Si nabi yang tadinya habis lihat kuasa Tuhan runtuh. Kepercayaannya langsung jerup gitu ya. Karena ayat selanjutnya apa saudara? Saat si nabi menerima ancaman, kan belum terjadi, baru diancam. Awas lu besok ya, lu datang gua habis lu gitu ya. Diancam gitu ya, baru diancam. Apa responnya? Maka takutlah ia. Setelah dia ada rasa takut, dia meresponi. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saking takutnya saudara, dia ninggalin bujangnya, dia kabur sendiri. Tadi pagi saya cerita lagi baca, saya tulis kisah Edom gitu. Saya ingat saudara, Edom pernah jalan bareng sama siapa, Eja apa sama siapa gitu ya, aku lupa deh. Gelap-gelap dia mau melewati tuh kegelapan. Karena dia takut, dia kabur sendiri, temennya ditinggal gitu ya. Udah kabur gitu ya, masa bodoh deh. Dia selama sendiri gitu ya. Nah rasa takut tuh gitu saudara, gak peduli siapa yang mau dia tinggalin. Gak peduli, dia akan kabur aja, dia nyelamatin diri aja. Waktu kemarin yang orang yang saya coba layani saudara, dia sampai ingin meninggalkan anaknya. Karena rasa gak kuat. Rasa takut membuat manusia
itu berani meninggalkan segalanya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Egois itu muncul. Itu seremnya rasa takut saudara. Dan apa yang ayat selanjutnya terjadi saudara? Dia bangkit gitu ya, Elia pergi dengan, dia pikir caranya dia paling benar, dia kabur dan ninggalin bujangnya. Dan ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dia sendiri saudara. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Setelah dia pergi, dia kabur, dia duduk. Cuma dia duduk, apa responnya? Saat dia duduk, dia ngomong. Kemudian ia ingin mati. Ingin apa saudara? Ingin mati. Bukannya diem, duduk, cari Tuhan gitu ya. Bukannya diem, duduk, cari solusi gimana caranya. Tapi enggak, dia langsung give up. Dia nyerah, dia ingin mati. Dan doa yang disampaikan ke hadapan Tuhan adalah, cukuplah itu, cukup Tuhan. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wah, di sini mental Elia kalah saudara. Mentalnya hancur seketika. Hanya sebuah ancaman buat dia hancur bro. Sebelumnya gak guna. Apa yang telah Tuhan perbuat gak berguna. Lupa seketika. Bahkan bukan hanya lupa, dia hancur saudara. Mentalnya drop. Ketakutan yang sangat besar yang dialami oleh seorang Elia. Sampai dia mengasihani dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, saat kita mulai mengasihani diri kita sendiri, secara gak sadar, kita pelan-pelan sedang mematikan iman kita ke hadapan Tuhan. Saat kita mengasihani diri kita sendiri, kok kayak kita nih paling parah banget. Kok ya A, B, C, D, kamu nih wah kayaknya diri kita nih miserable banget. Ingat saudara, saat kita di titik itu, kita pelan-pelan secara gak sadar, kita sedang mematikan iman kita ke hadapan Tuhan. Tapi Tuhan baik, amin. Dia sayang Elia, dia sayang kita. Dia Allah yang maha tahu, dia tahu keterbatasan setiap kita. Dan apa selanjutnya Tuhan perbuat? Ayat ke-5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Amin. Tuhan datang ke hadapan kita saat kita sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Mental kita kena, pikiran kita kacau. Banyak hal yang kita pertanyakan. Tapi saat itu, saat kita terdiam, kita duduk diam, kita sedang istirahat, Allah datang. Dan dia katakan apa? Bangunlah, makanlah. Dan ternyata saudara, kata-kata bangun itu dalam bahasa aslinya, itu memakai kata arti itu get up, berdiri. Bukan hanya bangun, kalau misalnya kita lagi tidur, ayo bangun-bangun. Iya aku udah bangun, melek doang. Udah aku udah bangun, melek. Itu udah bangun. Oh enggak, bangun di sini artinya berdiri. Get up, bangun. Bukan wake up. Bukan wake up, bangun enggak, tapi get up, berdiri. Itu yang Tuhan suruh. Itu yang malaikat suruh, bangun dan makan. Tapi apakah respon pertama kali Elia saat mendengar suara Tuhan untuk pertama kalinya? Ketika ia melihat sekitarnya, ayat 6. Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Sampai sini udah benar, gitu ya. Ya makan dan minum. Selanjutnya kemudian ia berbaring pula. Disuruh get up tapi dia tidur lagi. Berbaring lagi.
Bahasa aslinya Tuhan artinya adalah dia to lay down gitu ya. To rest, relax. Kembali menikmati masalahnya. Kayak masalah yang paling baik, paling nyaman. Dia tidur lagi, dia relax lagi. Padahal Tuhan bilang apa? Bangun, berdiri, makan. Gitu ya. Coba Kakak Naftali, dapat gak tuh gambarnya? Nah dia lay down lagi saudara. Santai, relax. Dia nggak bangun, disuruh berdiri, dia nggak berdiri. Ini perkataan malaikat untuk yang pertama kalinya. Tapi Tuhan tahu manusia, betul ya? Manusiawi, nggak langsung denger-dengeran pertama kali gitu ya. Tuhan kasih kesempatan untuk yang kedua kalinya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ini spesifik, firman Tuhan spesifik untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Tapi gak sampai situ. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Manusia seringkali percaya kalau udah ada alasan. Kenapa kok harus gini? Tujuannya apa? Tapi Tuhan selalu baik, amin. Dia selalu memberikan alasannya. Lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Ayo bangun, berdiri. Dan kata bangun di ayat ini artinya banyak saudara. Salah satunya adalah setelah bangkit yaitu menjadi kuat. Become powerful. Amin. Bangunlah di sini memakai kata menjadi kuat. Ayo jadi kuat. Tapi harus apa? Makan. Supaya kita jadi kuat. Dan arti setelah ini adalah dapat mempertahankan diri. To stand, ditegakkan. To persist, bertahan. Ayo berdiri, ayo bangkit, makan. Supaya kita bisa bertahan. Amin. Karena kalau tidak perjalananmu akan terasa jauh, kata firman Tuhan. Malaikat berkata Elia harus makan lagi. Kalau tidak Elia akan merasa perjalanannya kok gak nyampe-nyampe. Kok jauh banget, kok berat banget. Mana pertolongan Tuhan, ya ampun Tuhan. Kok lama sekali sih Tuhan. Kalau enggak makan dan bangkit. Amin. Hal inilah saudara yang sering kita alami. Saat kita menjalani masalah kita atau kehidupan kita yang terasa berat, ada aja masalah A selesai, datang lagi masalah B, baru enak datang lagi yang C gitu ya. Kalau kita menjalani dengan kekuatan kita saudara, maka pastilah kita nggak akan kuat. Kita akan selalu bertanya mana pertolongan Tuhan. Dan seperti Elia lupa pada kemarin sudah ditolong, pada kemarin sudah melihat kemahakuasaan Allah. Akhirnya kita nggak kuat sampai ke garis finish. Akhirnya kita tidak dapat mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Kita nggak finishing well. Karena firman Tuhan datang. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan pernah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Jangan merasa kita yang paling tahu, kita yang paling ngerti. Firman Tuhan nonsen. Firman Tuhan gak masuk akal. Masa begini cari kesalahan firman Tuhan. Atau sebaliknya cari firman Tuhan yang membenarkan perbuatan kita. Maka firman Tuhan katakan apa saudara? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan
jalanmu. Amin. Akuilah dia dalam segala tingkah kita, saudara. Kalau kita berbelok, akui kita salah, Tuhan, aku udah salah. Belok lagi, akui kita salah, Tuhan, aku udah salah. Dan apa, saudara? Balik lagi. Luruskan lagi jalan kita. Sampai kita benar-benar berjalan di jalannya Tuhan. Maka kata firman Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi dengan firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya, saudara. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ada 3 bagian yang kita mau bahas di ayat 8 ini, saudara. Yang pertama adalah kata bangunlah. Bangunlah ini artinya, saudara, dalam ayat bahasa aslinya adalah be fixed, diperbaiki. Jadi setelah ia bangun, so he get up, lalu be fixed, diperbaiki. Saat dia meresponi firman Tuhan, dia melakukan instruksi dari malaikat bangun. Saat dia melakukannya, dia siap untuk diperbaiki. Amin. Dia siap untuk menjadi seseorang yang baru. Ada yang salah, ada yang rusak dalam hatinya mungkin. Dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya. Saat dia bangun, dia merespon firman, dia siap untuk diperbaiki. Amin. Siapa yang memperbaiki, saudara? Ayat selanjutnya. Lalu makan dan minum oleh firman. Amin. Minum apa? Roh Kudus. Minum aliran sungai. Menikmati kuasa Roh Kudus. Dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita dikontrol oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Itu satu kesatuan, saudara, gak bisa dipisahkan. Dan oleh kekuatan makanan itu, karena firman dan Roh Kudus, saat kita bertindak, kita siap untuk diperbaiki. Get up, bangun, siap untuk diperbaiki. Amin. Oleh firman dan Roh Kudus. Maka yang ketiga, saudara, 40 hari 40 malamnya sampai ke Gunung Horeb. 40 hari lama ini menandakan apa, saudara? Ada sebuah durasi yang Elia tempuh. Ada sebuah durasi dari setiap kita menjalankan hidup kita. Menjalankan proses Tuhan. Ada yang mungkin durasi hanya sehari. Habis doa langsung dijawab. Ada yang durasinya 3 hari. 5 hari, 40 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Setiap orang memiliki durasi yang berbeda. Jangka waktu yang berbeda. Untuk apa? Untuk diperbaiki. Amin. Pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana dengan kita? Berapa lamakah Tuhan akan memperbaiki hidupmu? Berapa lamakah engkau siap diperbaiki oleh Tuhan? Berapa lamakah cara berpikir kita akan diperbaiki? Mungkin memperbaiki cara berpikir yang selalu negatif. Atau memperbaiki gaya hidup kita. Memperbaiki mental kita. Memperbaiki perekonomian kita. Atau memperbaiki cara kita meresponi segala sesuatu. Mau berapa lama? Itu bukan kita yang atur. Amin. Kalau kita kembali ke ayat sebelumnya tadi. Waktunya Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Memang kita harus percaya adalah hanya waktu Tuhan yang paling benar. Amin. Yang paling tepat. Yang paling baik. Yang paling indah. Pengkhotbah 3 ayat 11, saudara. Begini firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu, apa saudara? Indah pada
Waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Sepintar-pintarnya kita, sejenisnya kita, sejagonya kita, sepengalaman kita. Ingat saudara, yang paling benar ada waktunya Tuhan. Maka Tuhan ingatkan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Percayalah waktunya Tuhan yang paling benar. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saat kita dalam pergumulan apapun, anything saudara, kita gak pernah ngerti cara Tuhan. Kita tidak dapat menyelami cara berpikir Allah. Karena Allah terlalu kreatif gitu ya. Dia terlalu sangat kreatif dan terlalu sangat baik. Tapi yang pasti ujungnya adalah kepada sebuah kemenangan. Amin saudaraku. Hanya penuh dengan firman Tuhan dan Roh Kudus saja yang membuat kita mampu terus berjalan sampai ke gunungnya Tuhan. Sampai ke gunung Horeb, sampai terima mujizat, sampai terima pemulihan. Hanya berjalan bersama Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, jangan pernah kita merasa firman Tuhan itu enggak penting. Amin. Enggak penting berhubungan dengan Tuhan. Enggak terlalu pentinglah ada waktu. Yang penting waktunya untuk bekerja. Yang penting waktunya untuk ngurus keluarga. Yang penting waktunya untuk ABCD. Tuhan ngerti kok kita enggak ada waktu. Waktu saya tadi lagi pujian gitu ya. Saya saudara dulu gitu ya. Waktu lagi dalam masalah luar biasa gitu ya. Waktu jadi ICU lah dan lainnya. Rajin ngulik Alkitab saudara. Ajak Anet doa gitu ya. Ayo Anet baca Alkitab, cari tahu tentang apa. Pokoknya rajin ada doa, waktu khusus gitu. Tapi sekarang kayak rasanya kayak udah aman lah. Aman dalam artian gak tersesak kayak kemarin gitu ya. Jadi kalau ada waktu kosong, nonton deh. Ada kosong, nonton, ambil HP nonton gitu ya. Sampai Jennifer misalkan mau tidur bareng, Mami gak nonton, kamu biasain nonton. Segitunya loh gitu. Maka saat ini, Tuhan ampun, aku ampun Tuhan gitu ya. Sulit saudara, sulit. Tapi saat kita mau terima firman Tuhan, ayo bangkit. Ayo bangun dan sadar. Perbaiki diri kita. Amin. Tuhan aku mau memperbaiki diri aku Tuhan. Tolong jangan ada masalah lagi yang berat gitu. Agak trauma sama masalah berat ya. Jangan sampai saya langsung sadar, Priska. Jangan sampai kena masalah berat dulu baru kau datang gitu. Baru kau ada waktu lagi. Datang sembah aku sendiri, mana gitu ya. Gila sih. Dia cuman gitu pas pujian, aku duduk situ sendirian. Kalau lagi mendalami, wah gila nih firman buat gue banget nih gitu. Tapi it's real saudara. Kadang kita rasa banyak alasan untuk kita nggak ada waktu untuk sendiri sama Tuhan. Aku butuh refreshing Tuhan. Refreshingku cuma nonton loh. Keren kan? Aku udah sibuk seharian dah. Mantap. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Amin. Tuhan mau makan dan minum. Makan firman, minum Roh Kudus. Bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus saudara. Ketika kita rajin memberikan makanan ke roh kita saudara. Dengan baca firman, bangun hubungan, datang ke ibadah-ibadah yang ada, menikmati, dipenuhkan oleh air kehidupan Roh Kudus. Maka percayalah satu hal ini saudara. Kita akan memiliki roh yang luar biasa. Seperti siapa saudara? Daniel. Kita baca Daniel 6 saudara.
Ya ini yang buat aku, wah gila nih Tuhan ya. Mau punya roh luar biasa, jangan berharap dengan kehidupan hari-hari yang seperti ini. Cuma nonton gitu ya. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ya kan perintah yang kalau orang yang apa tuh, yang waktunya apa akan dimasuk ke gua singa gitu ya. Pergilah ia ke rumahnya. Respon Daniel pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kan kalau aku kemarin biasa nonton gitu ya. Ini beda saudara. Biasa dengan apa? Berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Makanya beda cerita Daniel dengan si Nabi Elia. Nabi Elia terima ancaman hidup akan dibunuh, responnya takut. Responnya kabur, responnya bunuh diri. Sedangkan Daniel menerima ancaman mati juga, malah matinya dimakan singa. Itu dicabik-cabik, sakit semua. Bagus kalau pas cabik masih gak berasa. Coba Bang Yuda, kalau jari dicabik berasa sakit gak? Sakit, tiba perut dicabik, langsung mati gak orang? Ini dicabik-cabik. Tapi apa respon? Dia kabur? Oh enggak, dia takut. Enggak tertulis dia takut. Apa yang dia lakukan? Dia langsung ke rumahnya. Dia langsung ke kamarnya. Dia punya ruang khusus untuk apa? Berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Amin. Tanya kepada diri kita sendiri, punya enggak kita tempat itu di rumah? Punya enggak? Itu harus dibangun dari muda saudara. Kalau tidak, apakah kita alami nantinya? Kita enggak akan kuat. Kita akan dengan mudahnya meninggalkan dan mengambil keputusan yang salah. Seperti Daniel. Milikilah roh yang luar biasa. Ayo sadar, kita butuh firman Tuhan. Wake up, get up. Ayo berdiri. Diperbaiki diri kita. Kita butuh firman Tuhan. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh hubungan roh dengan Tuhan. Haleluya. Saat kita udah connect sama Tuhan, saudara. Di satu momen kita lagi gak bisa apa-apa. Kita bertanya-tanya, aku harus gimana? Aku harus ngapain? Ingat saudara, Tuhan bisa memakai segala cara untuk berbicara kepada kita. Amin. Satu cerita saudara. 2 minggu lalu kira-kira, saya lagi lumayan lah galau dan lain sebagainya gitu ya. Sampai saya mengambil keputusan yang salah. Karena keputusan itu membuat saya juga akhirnya menderita juga secara batin gitu. Saya sampai saking saya nggak sadar saya lagi drop gitu ya. Saya telepon seseorang ini ngomong gini, kamu kenapa Pris? Kayak gitu. Enggak apa-apa. Yang bener, kok suaranya beda. Tahu gak saudara? Saya lagi telepon mau ngomongin tentang yang lain. Pas dia ngomong gitu, saya nahan nangis saudara. Enggak kok kak, gitu udah mulai berat. Karena takut kalau ngomong depan aku kalau nih, jangan sampai dia takut nangis kali ya gitu. Aku tahan, enggak aman. Yang benar kamu beda, saya rasa roh saya katanya. Kamu udah sesuatu, kenapa? Enggak kak, apa-apa.
Oke, jadi gini ya Kak ya, udah aku alihkan. Menahan jangan sampai ini air mata tumpah kan gila depannya kalau dia lagi kan aku. Ntar bukan masalah tensi nah saudara, ditanyain nanti kenapa, dalam panjang gitu. Udah saya tutup teleponnya buru-buru gitu kan. Saya tenangin, gitu kan. I'm okay, sedap, I'm okay. Kan kantor kan di rumah Kalodi, aku naik ke atas. Wah nih hati udah, aduh gimana gitu rasanya gitu ya. Terus saya chat Esther Bella Reminovita. Dek, apa kak? Kakak lagi sedih nih dek. Gak berapa lama, ini cua nangis. Wah kayak karu-karuan gitu ya. Itu udah saya di kamar sudah doa Tuhan. Udah deh yang saya pikir saya aman. Saya pikir saya oke. Saya enggak masalah, saya udah dewasa gitu ya. Itu baru bawa firman, saya biasa kalau habis bawa firman tuh langsung diuji gitu. Ngerinya tuh gitu ya. Jadi setelah saya keluarin gitu ya, saya calm down, saya lawan pakai firman gitu saudara ya. Saya lagi baca-baca gitu, main Instagram. Tiba-tiba Tuhan berbicara lewat sebuah film yang saya tonton. Sore sedap, istri masa depan. Sore itu kan banyak banget ini ya, apa kata-kata yang dicocok-cocokin logi gitu loh. Tapi di kata-kata itu ternyata saudara itu nolong saya. Ternyata di kata-kata itu seperti Tuhan ngomong, udah serahkan. Kamu gak bisa paksain kehendak kamu. Yang kamu pikir benar tuh benar, tapi belum tentu baik. Udah, stop. Iya, saya oke, stop Tuhan. Stop nih, karena ada sesuatu yang saya paksakan harus terjadi. Stop nih Tuhan, ya stop. Oke, susah loh Tuhan, susah. Ya, stop. Sejak itu saudara, saya stop. Saya stop untuk berusaha mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang saya pikir benar. Saya stop untuk mengendalikan segala sesuatu yang saya pikir baik. Sulit, sulit. Tapi ternyata saat kita let go, kita berserah, ternyata bisa. Amin. Dan efeknya adalah ketenangan jasmani, ketenangan batin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi yang akan kita alami di kedepannya saudara. Saya malah tahu saya akan seperti itu. Gak ada tanda-tanda gitu ya. Tapi yang Tuhan mau katakan adalah terus peka dengan Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan. Caranya apa saudara? Bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Ayo sadar. Kita harus diperbaiki. Kita harus diperbaiki lagi, dibentuk lagi. Menjadi seseorang yang semakin layak di hadapan Tuhan. Seseorang yang selalu melakukan firman Tuhan. Ayo sadar, kita butuh firman Tuhan. Amin. Berdiri, minta Roh Kudus memperbaiki hidup kita dengan firman Tuhan, dengan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita makin berdiri. Saudara, kemanapun kita pergi, kemanapun kita saudara, mengambil keputusan, menjalani kehidupan kita gitu ya, membaca firman Tuhan, mengejar firman Tuhan, ujungnya tetap satu kok saudara, melakukan firman Tuhan, melakukan instruksi yang Tuhan kasih. Kita nggak cukup percaya. Percaya itu harus dilengkapi dengan menjalankan instruksinya dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong. Bukan apa yang A ngomong, B ngomong, C ngomong. Tapi apa yang Tuhan ngomong ke kita.
setiap ibadah yang diberikan oleh gereja, praise and worship lah, doa lah, itu untuk membangun iman kita seluruh jemaat. Amin. Karena kita sadar bahwa kita manusia butuh pertemuan ibadah. Karena susah kalau kita mau datang sendiri. Karena itu saudara, saya mengajak setiap ada acara ibadah di gereja, datanglah. Amin. Dan percayalah Tuhan bekerja di setiap ibadah yang kita datangi. Dan bangunlah rumah doamu sendiri di rumahmu. Amin. Mari bangun, bangkit, dan siap diperbaiki oleh Roh Kudus. Kita angkat pujian tadi yang sebelum firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini. Mari percaya dengan lagu ini saudara. Mengalir di bait suci. Ada Roh Allah di tengah kita. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari angkat suara pengalaman Tuhan dan katakan dengan imanmu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, Tinggikan diri-Mu oh Jesus. mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu oh Yesus mengatasi langit. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu oh mengatasi mengatasi bumi. kali ini lagi jemaat angkat suara-Mu dan nyatakanlah Tinggikan diri-Mu oh Yesus mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Jesus mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu oh kebesaran-Mu Tuhan kebesaran-Mu Tuhan kami percaya mengatasi bumi. oh Yesus oh kami percaya kehadapan-Mu kebesaran-Mu mengatasi bumi kemuliaan-Mu mengatasi segalanya haleluya oh Jesus Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke hadapan-Mu saat ini ya Allah. Kami menyatakan kami berserah kepadamu. Kami menyatakan kami tidak mampu tanpa Roh-Mu ya Roh Kudus. Dan kami mau katakan kami mohon ya Allah Roh Kudus. Penuhkanlah hati kami. Penuhkanlah hidup kami dengan Roh-Mu ya Allah. Agar kami didapati memiliki roh yang kuat, roh yang luar biasa. Seperti seorang Daniel. Hati kami berikan ke hadapan-Mu. Hidup kami nyatakan, perbaikilah hidup kami ya Roh Kudus. Kami siap untuk Kau perbaiki hidup kami. Kami siap untuk Kau perbaiki cara berpikir kami. Kami siap untuk Engkau perbaiki motivasi kami Tuhan. Kami siap untuk Engkau perbaiki cara kami menjalani hidup kami. Kami siap untuk Engkau perbaiki hati kami ya Roh Kudus. Ya Rabu ya Shekiraba ya Sikarabu ya Shekiraba. Terus berjalan bersama Tuhan.
Satu kali kelak kami akan melihat Engkau akan bekerja bagi gereja kami Tuhan. Satu kali kelak harapan kami akan menjadi sebuah kenyataan. Engkau akan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Menjadi terang, menjadi garam di lingkungan kami Tuhan. Kami akan jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Apa yang kami berikan ke harapan kami Tuhan, kapasitas yang Kau berikan. Engkau Allah yang memanggil kami. Dan Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Satu kali kelak kami akan melihat pekerjaan-Mu bagi gereja kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan dalam kendali-Mu. Pegang hidup jemaat-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lepaskan. Apabila jalan kami mulai belok sedikit Tuhan atau mungkin menjauh, kami mohon tarik kami kembali. Luruskan jalan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih. Kiranya Bapa di surga Kau berkati gembala kami Tuhan. Pakai gembala kami menjadi alat-Mu untuk membimbing kami, mendidik kami. Membuat roh kami menjadi roh yang kuat. Kami menjadi manusia Allah, manusia roh, manusia hidup yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bela jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita menghadap ke surga. Dan percayalah Allah sendiri akan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kemurahan Tuhan selalu mengiringi langkah hidupmu. Di mana kau pergi dan berada akan terus jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga CLC yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus